Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Puspadewi dengan NIM 235166863 PT 09792, dan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme di balik pencernaan kelinci untuk memenuhi tugas nutrisi ternak dasar. Baik, jadi untuk latar belakangnya, kelinci itu merupakan hewan mamalia yang berasal dari famili Leporidae dengan 8 genus, yaitu genus Pentalagus, Punolagus, Nesolagus, Romerolagus, Brachylagus, Sylvilagus, Oryctolagus, dan Poelagus. Nah, secara umum kelinci ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kalau misal kelinci liar itu biasanya memiliki panjang tubuh sekitar 50 hingga 70 cm dengan berat 4-5 kg. Nah, secara fisik kelinci liar ini tuh lebih panjang, terus bagian punggungnya itu lebih lentur dan lebih melengkung dibandingkan dengan kelinci peliharaan. Lalu bagian samping pada kelinci liar ini lebih rata. Lalu mereka sering ditemukan di hutan, padang rumput, dan daerah yang beriklim sedang. Lalu kelinci ini biasanya memiliki naluri bertahan hidup yang sangat kuat karena mereka harus menghadapi perubahan lingkungan dan predator. Lalu untuk kelinci peliharaan itu adalah kelinci liar yang telah didomestikasi, dan di Indonesia ini kelinci lokal asli Indonesia itu adalah kelinci Sumatera yang merupakan spesies endemik di wilayah tersebut. Tapi dalam perkembangannya yang lebih umum untuk dipelihara itu adalah kelinci yang keturunan dari ras asing, terutama ras Dutch atau yang berasal dari Belanda. Kelinci peliharaan memiliki sifat yang lebih jinak karena mereka dipelihara ya, dan mereka tuh telah melalui seleksi permuliaan untuk mendapatkan berbagai jenis ras dan warna, ukuran, dan bentuk tubuh yang sangat beragam. Lalu biasanya mereka dipelihara di rumah atau di kandang dan diberikan perawatan yang lebih intensif, termasuk makanan yang khusus dan perlindungan dari ancaman luar. Lalu, kelinci merupakan hewan herbivora yang tergolong dalam kelompok Pseudoruminansia, di mana kelompok Pseudoruminansia ini merupakan hewan-hewan yang memfermentasi pakan dengan bantuan mikroba, tapi mereka tidak memiliki rumen seperti itu. Jadi mereka bisa mencerna bahan organik dan serat kasar lebih efisien dibandingkan hewan monogastrik lainnya. Lalu, kelinci juga memiliki kebiasaan yang disebut dengan koprofagi, atau mencerna kembali kotorannya sendiri untuk menyerap nutrisi yang belum sepenuhnya tercerna. Lalu dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur dan fungsi dari sistem pencernaan pada kelinci. Yang kedua, bagaimana proses koprofagi berlangsung. Yang ketiga, bagaimana proses koprofagi memengaruhi efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi pada kelinci. Dan yang keempat, apa saja faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dalam sistem pencernaan kelinci. Baik, kita memasuki dalam bagian pembahasan. Jadi kelinci itu termasuk hewan herbivora monogastrik, di mana mereka hanya memiliki satu lambung yang sederhana. Nah, menurut McNitt, struktur sistem pencernaan dari kelinci terdiri dari beberapa bagian, yaitu mulut, lambung, esofagus, pankreas, usus halus, usus besar atau kolon, rektum, appendix, dan sekum. Jadi proses pencernaannya itu dimulai dari pencernaan mekanik dan enzimatis yang terjadi di mulut, di mana gigi kelinci akan memotong makanan dan makanan dibasahi oleh saliva, serta terjadi pencernaan polisakarida oleh enzim amilase. Selanjutnya, makanan bakalan ditransportasikan melalui esofagus ke lambung dengan gerakan peristaltik, di mana terdapat HCl dan enzim yang mencerna protein. Lalu, digesta pakan akan dilumuri oleh empedu dari hasil sekresi hati untuk mengemulsikan lemak agar dapat dicerna oleh lipase. Selanjutnya, pada pankreas akan disekresikan enzim lipase untuk pencernaan lemak dan protase untuk mencerna protein. Kemudian di usus halus, nutrisi akan diserap melalui villi-villi. Lalu makanan yang tidak tercerna akan masuk ke sekum untuk fermentasi oleh mikroba dan menghasilkan asam lemak volatil atau VFA sebagai hasil energi tambahan. Selanjutnya, air akan diserap di usus besar dan sisa pakan akan diolah menjadi feses. Nah, jadi kelinci kan termasuk dalam hewan monogastrik, sehingga penyerapan serat kasarnya itu lebih rendah daripada hewan lainnya. Meskipun begitu, kelinci itu tetap bisa mensintesis protein, vitamin B, dan vitamin K seperti pada ruminansia. Jadi kalau misal di ruminansia itu kan dia menyerapnya di rumen, kalau misal di kelinci itu nanti diserapnya di sekum dan kolon, dan hasilnya itu nanti berupa feses lunak. Nah, feses lunak ini akan dikeluarkan lalu akan dikonsumsi kembali oleh kelinci melalui mulut. Jadi kayak prosesnya itu berulang kembali, dicerna kembali gitu di proses di sistem pencernaan kelincinya. Nah, proses pencernaan kembali ini bernama koprofagi yang terjadi pada malam atau pagi hari berikutnya setelah feses dikeluarkan. Jadi feses yang dikonsumsi oleh kelinci ini terdiri dari konsentrat bakteri yang terbungkus oleh mukus, dan selain feses lunak, kelinci juga akan menghasilkan feses kasar yang merupakan hasil dari pencernaan kembali setelah proses koprofagi.
Jadi proses koprofagi ini tuh sangat efektif untuk mencerna kembali nutrisi-nutrisi yang belum tercerna oleh pencernaan sebelumnya. Lalu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pencernaan pada kelinci. Yang pertama itu kualitas pakan. Jadi menurut Yulianto pada tahun 2019, zat kasar yang masuk ke dalam saluran pencernaan sekum dicerna oleh bakteri menghasilkan VFA yang kemudian diubah menjadi ATP. Nah, serat kasar yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan perpindahan pakan ke usus, tapi kalau misal serat kasar yang rendah dapat menyebabkan enteritis dan mengurangi penyerapan karbohidrat. Lalu pakan yang segar dan bersih juga lebih mudah untuk dicerna oleh kelinci. Nah, selanjutnya jika ada perubahan pakan secara mendadak, kelinci bisa aja mengalami penurunan frekuensi makan karena belum beradaptasi dengan jenis makanan yang baru, sehingga perubahan pakan itu harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, jumlah dan frekuensi makan pada kelinci juga perlu diperhatikan karena jika terlalu banyak bisa jadi menyebabkan obesitas pada kelinci, tapi jika kekurangan akan menyebabkan kelinci itu kekurangan nutrisi. Usia kelinci juga menjadi faktor dalam efektivitas pencernaannya. Jadi pada kelinci muda, sistem pencernaannya kan masih dalam tahap perkembangan, sehingga lebih rentan pada gangguan pencernaan. Sedangkan pada kelinci dewasa, sistem pencernaannya kan lebih stabil daripada kelinci muda, sehingga proses pencernaannya ini lebih optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain seperti stres, penyakit, suhu lingkungan, ketersediaan air minum, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, struktur sistem pencernaan pada kelinci terdiri dari beberapa bagian, yaitu mulut, lambung, esofagus, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, appendix, dan sekum. Nah, kelinci dapat mensintesis protein serta vitamin B dan K dengan bantuan mikroba yang hidup di sekum, dan hasilnya berupa feses lunak yang nantinya akan dikonsumsi kembali oleh kelinci dalam proses koprofagi untuk menyerap kembali nutrisi yang belum sepenuhnya terabsorpsi. Lalu faktor yang memengaruhi pencernaannya adalah kualitas pakan, pemberian pakan, usia, stres, penyakit, suhu, dan ketersediaan air minum. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan kelinci. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.